Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam dengan NIM 18721500039. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Ayu, yakni nomor 1 dan 3, dikarenakan nomor absen saya ganjil atau 15. Langsung saja kita ke materinya, yaitu diketahui data hasil penelitian sebagai berikut. Diketahui X sama dengan 24, 8, 7, 7, 8, 8, 24, 6, 24, dan 6. Dan diketahui Y-nya adalah 4, 5, 6, 7, 6, 7, 5, 10, 5, dan 12. Untuk keterangannya adalah X adalah tingkat pendidikan dan Y adalah kesadaran belajar. Pertanyaannya, yaitu carilah persamaan regresi Y atas X, yaitu atau sama Y sama dengan A tambah BX. Untuk mencari hasil dari penelitian di atas, kita akan menggunakan aplikasi SPS. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu input data seperti berikut, yaitu pilih analisis, regression, dan linear. Selanjutnya akan muncul menu box seperti berikut. Maka pindahkan X ke bagian independent dan Y ke bagian dependent. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Setelah klik OK, maka akan muncul output seperti gambar yang ada di atas. Untuk analisisnya adalah persamaan regresi dapat dilakukan dari tabel koefisien. A. Dependent variable Y. Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diperhatikan kolom A standar DZ koefisien B untuk menyusun persamaan regresi sederhana berikut ini, yaitu Y sama dengan 9,020 dikurang 0,190 X, di mana X sama dengan kesadaran belajar dan X sama dengan tingkat pendidikan. Koefisien regresi untuk tingkat pendidikan sebesar 0,190, koefisien regresi bernilai negatif. Artinya pada saat tingkat pendidikan naik, maka kesadaran belajar akan mengalami penurunan. Demikian pula pada saat tingkat pendidikan turun, maka kesadaran belajar akan meningkat. Kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 akan menurunkan kesadaran belajar sebesar 0,190. Selanjutnya, lakukan pengujian. Pertama, linearitas regresi Y atas X. Langkah pertama adalah input data seperti berikut. Kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan Y ke bagian dependent dan X ke bagian independent. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka pilih menu option. Setelah klik menu option, akan muncul dialog box seperti gambar berikut. Pada dialog box option, centang bagian test for linearity, kemudian tekan continue. Setelah menekan continue, maka akan kembali ke dialog box Mens, kemudian tekan OK. Akan muncul output seperti gambar di atas. Analisisnya itu uji linearitas dapat dilihat dari tabel ANOVA. Berdasarkan tabel diketahui statistik uji F untuk deviation from linearity bernilai 16.943 dengan nilai signifikansi 0,003. Diketahui nilai signifikansi kurang lebih 0,05, maka dapat disimpulkan tidak dapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Yang kedua, signifikansi regresi Y atas X. Langkah uji signifikansi sama dengan pembuatan persamaan regresi dengan angka yang sama akan digunakan output tabel koefisien untuk menguji signifikan. Dari penjelasan tabel di atas, yaitu dependent variable Y, berdasarkan output diketahui statistik uji T untuk variabel independent X adalah min 2,251 dengan nilai signifikansinya 0,054. Dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka diambil atau disimpulkan variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, atau dalam kata lain, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran belajar. Yang ketiga yaitu buat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada
A sama dengan 0,05. Maka pembuatan tabel ANOVA untuk regresi linear sama dengan pembuatan persamaan regresi. Dengan langkah yang sama akan digunakan output tabel ANOVA untuk menguji signifikasinya. Contohnya, tabel di atas, yaitu A dependen variabel Y dan B prediktor atau konstan sama dengan X. Berdasarkan output, diketahui statistik uji F bernilai 5067 dengan nilai signifikasinya 0,054. Dikarenakan nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau kesadaran belajar. C. Hitung koefisien kolerasi dan uji signifikansinya dan determinasi antara Y atas X. Langsung saja korelasi. Langkah pertama adalah input data seperti berikut. Kemudian pilih analisis, correlate, dan bivariate. Setelah memilih bivariate, maka akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan variabel X dan Y ke bagian variables. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Maka akan muncul output seperti gambar di atas. Analisisnya adalah menggunakan tabel correlation, yaitu berdasarkan output diketahui kolerasi antara kedua variabel bernilai min 0,623 dengan nilai signifikansi 0,054. Diketahui korelasi tergolong dalam korelasi yang kuat, artinya terdapat hubungan kuat antara tingkat pendidikan dengan kesadaran belajar. Diketahui korelasi bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan berbalik arah. Hubungan berbalik arah menunjukkan bahwa peningkatan suatu variabel akan menurunkan nilai variabel lainnya. Dikarenakan nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan korelasi tidak signifikan. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran belajar adalah positif kuat yang tidak signifikan. Determinasi. Langkah untuk mendapatkan koefisien determinasi sama dengan pembuatan persamaan regresi. Dengan langkah yang sama akan digunakan output tabel model summary yang berisi koefisien determinasi R-square. Model summary-nya tabel seperti gambar di atas. Berdasarkan output diketahui nilai R-square sama dengan 0,388. Artinya kontribusi variabel tingkat pendidikan terhadap variabel kesadaran belajar sebesar 38,8%, sedangkan sisanya adalah 61,2%. Dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak teliti dalam penelitian. Dengan kata lain, sebesar 38,8%, variasi kesadaran belajar dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu berikut data 5 orang responden yang disurvei pada perusahaan sebagai berikut. Diketahui Susi, gendernya wanita, mempunyai gaji 500.000, usianya 25 tahun, memiliki anak 2 dan jam kerja 30. Dan yang kedua ada Susan, seorang wanita, gaji sebesar 650.000, usia 29 tahun, tidak memiliki anak dan jam kerjanya 31. Dan yang ketiga ada Sugeng, seorang pria berdasarkan gaji 700.000, usia 34 tahun, tidak memiliki anak, masa kerja 34 jam. Selanjutnya ada Sutomo, bergender pria, bergaji 525.000, usia 26 dan mempunyai anak 1 dan masa kerja 30 jam. Dan yang terakhir ada Sulastri, yaitu seorang wanita, gaji 400.000, usia 30, mempunyai anak 3 dan jam kerja adalah 40. Dari data tersebut, jelaskan dengan menggunakan rasio statistik berdasarkan interpretasi hasil berdasarkan SPSS. Langkah pertamanya input data seperti gambar di atas. Kemudian pilih analisis, yaitu lanjut ke deskriptif statistik dan langsung ke ratio. Akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan gaji ke bagian numerator dan jam kerja ke bagian denominator. Pindahkan juga gender ke bagian grup variabel. Apabila sudah dipindahkan seperti gambar yang di atas, berikut pilih menu statistik. Kemudian setelah memilih menu statistik, akan muncul dialog box seperti berikut. Maka pilihlah median pada central tendensi COD pada
Spersion dan masukkan 20 pada percentage of median seperti berikut. Kemudian tekan continue. Setelah menekan continue, maka akan kembali ke dialog box sebelumnya, maka tekan OK. Akan muncul output seperti gambar yang ada di atas. Analisisnya kita menggunakan cache processing summary. Berdasarkan table cache processing, diketahui terdapat 5 responded di mana 2 diantaranya atau sekitar 40% lainnya kelamin pria dan 3 lainnya atau sekitar 60% berjenis kelamin wanita. Selanjutnya kita akan menggunakan table ratio statistik for gaji atau jam kerja. Berdasarkan table ratio statistik diketahui median pria bernilai 194,188 dengan nilai sebaran 0,081 dengan nilai koefisien konsentrasi bernilai 100%. Berdasarkan hal tersebut diketahui besar gaji dan jam kerja pria berada di rentang 20% dari median. Sedangkan untuk wanita diketahui median bernilai 1.666.667 dengan nilai sebaran 0,219 dengan nilai koefisien konsentrasi 33,3%. Berdasarkan hal tersebut diketahui gaji wanita lebih tersebar dibandingkan pria. Yang kedua ada B, buatkan histogram. Langkah pertama yaitu input data seperti berikut. Kemudian pilih graph, lalu legacy dialog, lalu histogram. Kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Pindahkan ke gender ke bagian columns dan gaji ke bagian variabel centang pada bagian display normal curve. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Maka akan muncul output seperti gambar yang di atas, yaitu gender grafik. Berdasarkan histogram diketahui data terlalu sedikit sehingga kurang tepat untuk dilakukan pembentukan grafik dengan histogramnya. Diketahui histogram yang berbentuk keduanya tidak menandakan adanya kedekatan dengan distribusi normal. Terdapat kontong pada kedua kelompok di mana pria lebih condong ke kanan dan wanita lebih condong ke kiri. Diketahui data wanita lebih condong sehingga diketahui bahwa wanita memiliki gaji yang lebih menyebar dibandingkan pria. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.